Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat Tafaqquh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali dalam program public speaking di channel Tafaqquh Video. Yang alhamdulillah kita telah menyelesaikan video-video sebelumnya. Maka kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sahabat sekalian. Oleh sebab itu, sebelum menyelesaikan tontonan video kali ini, saran kami tonton dulu video public speaking sebelumnya dalam playlist di channel Tafaqquh Video. Kenapa? Karena ini saling keterkaitan satu sama lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimpulkan atau menampilkan keutuhan dari apa yang akan kita sampaikan dalam public speaking. Mulai dari awal kita mengucapkan salam sampai salam penutup kita. Ya, di video sebelumnya sudah kita bahas, tapi kita akan review kembali apa sih yang akan kita sampaikan dalam public speaking. Karena banyak di antara kita ketika disuruh tampil bukan cuman grogi, bukan cuman takut, tapi sebenarnya dia tidak tahu apa yang akan dia ucapkan, ya. Sampai-sampai mengatakan, waduh Ustadz jangan saya yang ngomong, waduh jangan saya yang MC, yang lain aja, waduh saya ini gak bisa ngomong, itu tuh dia aja tuh, dia yang berani ngomong tuh. Ya. Ini banyak alasan-alasan yang sering kita temukan, maka kami menampilkan dan memberikan kepada sahabat Tafaqquh sekalian, apa yang mesti kita ucapkan mulai dari awal sampai akhir, ini mesti terencana dan terfikirkan, dan bahkan mesti sebaiknya kita tulis terlebih dahulu. Mulai dari awal ya. Kita coba simpulkan nih. Mulai dari awal salam pembuka, ya kan? Salam. Kemudian menyampaikan pujian. Oke. Kemudian sapa, menyapa audiens yang ada di depan kita, ya kan? Kemudian apa? Grabbing. Nah, kita harus menggrab audiens kita, ya. Kemudian menyampaikan apa? Menyampaikan purpose. Nah, ini menyampaikan tujuan apa yang akan kita bahas, ya. Pembahasan-pembahasan apa yang akan kita kupas itu mesti disampaikan di awal. Berikutnya adalah komitmen jika dianggap perlu. Nah, ini perlu disampaikan. Selanjutnya apa? Selanjutnya barulah kita menyampaikan materi isi atau konten atau materinya. Berikutnya baru kita lakukan lagi grabbing, ya. Lakukan lagi grabbing. Dan ini yang paling penting, ya, sebelum kita nutup dengan salam penutup, maka sampaikan conclusion. Apa conclusion? Ya, kesimpulan. Barulah kemudian memberikan penghargaan dan doa, ya. Penghargaan, ya, dan mendoakan audiens. Nah, ini dia. Barulah ditutup dengan salam penutup. Nah, oke. Sekali lagi sahabat Tafaqquh yang dimuliakan oleh Allah, saya dan kita semua sebenarnya tahu apa yang akan kita sampaikan, tapi gak bisa keluar dari mulut kita. Sering begitu ya. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita memikirkan apa yang akan keluar ya ketika kita tampil, maka selayaknya adalah ayo coba ditulis terlebih dahulu. Saya ulangi lagi. Sebelum kita tampil, mempersiapkan bahan presentasi kita, coba kita rancang dulu kalimat-kalimatnya. Kenapa? Karena memang berat untuk merangkai kata. Apalagi kalau memang sebelum kita tampil, kita nggak pernah merangkai kata. Oke? Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Terlebih lagi, sebelum tampil nggak pernah merangkai kata, kemudian dipaksa tampil, baru merangkai kata ketika penampilan. Ini lebih bahaya lagi. Nah, oleh sebab itu kami sarankan, nih, ini dia naskahnya, ini dia kerangkanya. Ini mulai dari salam pembuka sampai salam penutup. Ayo, salam pembukanya. Assalamualaikum. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana salam kita? Itu tergantung kita masing-masing. Ada yang salamnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga ada yang pengajiannya tabligh akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, ya kan? Kemudian pujian, Alhamdulillah
Nah, ya. Bagi teman-teman yang mungkin masih agak sulit untuk mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab, ya mungkin singkat saja dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai. Karena kita sebagai seorang muslim, maka bersyukur dan berselawat ini menjadi syarat untuk mengawali forum, ya. Karena kita ingin pertemuan kita ini tidak seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu pertemuan yang hanya sia-sia, maka kita harus menyampaikan bersyukur dan berselawat. Nah, kalau mau panjang boleh juga. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ini bisa, ya. Silahkan lihat konteks acaranya, lihat misalkan durasi yang akan kita sampaikan, maka lakukan variasi. Kemudian menyapa, ya kan? Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid, yang kami cintai adik-adik, abang-abang, serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ditulis tuh. Ya. Nah, apalagi grabbing. Nah, grabbing kita sudah bahas, yaitu apa? Merangkul fokus audiens. Jangan buru-buru masuk materi karena bisa jadi audiens belum fokus. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, contoh yaitu kita buat story atau cerita. Apa ceritanya? Kita mulai dari gini. Tadi malam, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi malam ketika saya pulang ke rumah, saya melihat ada bercerita. Karena salah satu di antaranya bercerita itu mampu mengambil fokus audiens, ya, atau menyampaikan histori atau sirah nabawiyah, terserah kita. Berikutnya purpose, ya kan? Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah sampaikan tuh judul-judulnya atau subjudulnya, ya. Agar apa? Penyampaian apa yang menjadi judul dan target-target kita di awal kita sampaikan agar audiens tahu. Oh, 1 jam ke depan kita akan bahas ini. Oh, 2 jam ke depan kita akan bahas ini. Sampaikan di awal apa yang akan kita bahas. Barulah kemudian kita tulis komitmen. Ingat, komitmen ini untuk apa Ustadz? Komitmen ini agar kita ingin memastikan forum kita ini penting dan berjalan dengan lancar. Contoh dengan mengatakan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, betapa forum ini sangat kita jaga, maka kami mohon handphonenya di silent, tidak ada yang teleponan dalam forum. Kalau ada telepon masuk, silakan dijawab di luar forum. Ini komitmen bersama, ya. Nah, oleh sebab itu, misalkan gitu ya. Oleh sebab itu, kami mohon, pakai kalimat kami mohon, ya kan? Kami mohon, kami harap, ya, kita jaga bersama-sama keberlangsungan acara ini. Oke, barulah masuk pada konten materi. Ya. Jadi setelah awal ini baru masuk materi. Ingat kemarin ya video sebelumnya, jangan buru-buru masuk pada materi inti. Maka kalau sudah sampai pada tahap ini baru kita sampaikan materi intinya. Nah, pembahasan pertama jadi ini narasinya, ini yang akan kita ucapkan, silahkan nanti dilanjutkan lagi. Kemudian mau penutupan, grabbing lagi, ya. Seperti ya tadi malam, misalkan kita mau melanjutkan cerita yang kita sampaikan di grabbing awal. Selanjutnya conclusion, ya. Perlu ya ditegaskan kembali. Jadi ingat, conclusion yaitu kesimpulan inti dari materi kita.
kita peras inti materinya dan kemudian kita sampaikan kepada jamaah agar yang mungkin kesimpulan singkat itu mampu dibawa pulang oleh jamaah dan disebarkan oleh jamaah, ya. Nah, kemudian penghargaan, apa penghargaan kita kepada jamaah? Sampaikan, saya bahagia, ya, berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya senang sekali diberi kesempatan bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Sampaikan penghargaan itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu jamaah sekalian telah mengizinkan saya untuk tampil di depan ini. Kenapa? Karena diberikan kesempatan ngomong di depan dan jamaah kita mau mendengarkan, maka kita mesti memberikan penghargaan kepada mereka. Ya. Dan nih, jangan pelit mendoakan saudara kita yang lain dan termasuk mendoakan diri kita sendiri. Artinya apa? Sebelum tutup dengan salam, doakan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita. Semoga Allah menjaga keluarga kita. Sampaikan kepada jamaah. Sehingga jamaah tersebut betul-betul merasa nyaman dan senang bersama pembicara. Dan barulah kemudian tutup dengan penutupan, dengan salam penutup, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Nah, sahabat tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu saya sampaikan lagi. Jangan sampai ada di antara teman-teman sekalian, di antara kita yang masih nggak tahu mau ngomong apa. Ayo, antum MC, waduh jangan saya nggak tahu mau ngomong apa, ya kan? Ayo, antum tausiah 7 menit, jangan saya nggak tahu mau ngomong apa. Ini dia, nih, ya, ini dah siap semuanya. Oke, tinggal kita merangkai katanya dan mempersiapkan bahannya. Oleh sebab itu, ya, setelah menonton video ini, kami minta kepada sahabat-sahabat sekalian, keluarkan kertas, ambil alat tulisnya, mulai untuk merangkai kata naskah pidato. Loh Ustadz, kami nggak bisa merangkai kata Ustadz. Nggak apa-apa, cari dulu di buku-buku pidato yang ada. Tapi dicatat ulang. Apa fungsinya dicatat ulang? Bukan cuma sekedar dibaca, tapi dicatat ulang untuk menambah rekaman kita, ya, dalam merangkai kata. Termasuk juga kalau kita cari di internet, maka tetap naskah-naskah pidato itu diketik ulang. Apa fungsinya? Dengan mengetik ulang itu akan memperkuat dalam memori kita. Nah, sahabat sekalian, ayo coba perhatikan. Dari naskah ini kita akan mendapatkan narasi. Oke. Kita akan mendapatkan narasi, naskah pidato kita. Sehingga kita tahu apa yang akan kita sampaikan. Bukan cuma narasi, kita juga mendapatkan durasi. Nah, ini dia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setiap kita akan berbeda. Nanti ada diminta tampil hanya 7 menit. Diminta tampil 20 menit. Diminta tampil 30 menit. Diminta tampil 2 jam. Waduh, mau ngomong apa kita? Maka inilah yang akan kita persiapkan. Dan yang paling utama yang mungkin akan kita kembangkan dan kita perbanyak, apa itu? Ini dia. Ya, saya akan lingkari, coba perhatikan. Nih. Apa itu? Konten, yaitu materi. Kalau kita diminta ngomong 7 menit, berarti ya mungkin pembukaannya hanya 1 atau 2 menit, materinya 4 menit, kemudian penutupannya 1 menit. Artinya apa? Kita nggak bertele-tele atau tidak terlalu berkembang dan tidak pada pembahasan utamanya. Kalau kita diminta ngomong 30 menit, maka bisa jadi pembukaannya 5 menit, isinya 20 menit, kemudian penutupannya 5 menit. Bisa. Kalau kita diminta ngomong 1 jam atau 2 jam, pembukaannya bisa jadi 10 menit, isinya 40 menit, kemudian penutupannya 10 menit. Silahkan diatur dan bagaimana kita mempersiapkan bahan kita, maka disitulah akan terlihat bagaimana penampilan kita. Sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah, mungkin perlu diingat dan dicatat. Gagal dalam mempersiapkan
sama dengan mempersiapkan kegagalan. Saya ulangi lagi. Gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan bahan materi kita dan dijaga agar selama penyampaian kita, peserta atau jamaah betul-betul memperhatikan kita. Ustadz, kalau penampilan kita ini 30 menit atau 1 jam, jangan-jangan audiensnya bosen. Nah, ini yang perlu kami sampaikan pada sesi kali ini. Ingat, ada grabbing. Ya, apa itu grabbing? Lihat video sebelumnya. Yaitu teknik yang dilakukan untuk menarik fokus audiens. Maka ketika kita melihat audiens sudah mulai ngantuk, audiens sudah mulai bosan, karena kekuatan seseorang untuk fokus itu adalah 15 sampai 30 menit, ya, maka kita tarik lagi fokus mereka. Lakukan grabbing kepada audiens agar mereka kembali melek. Sampaikan story, history, question, video, yel-yel, dan lain sebagainya, atau humor yang bisa menarik kesegaran audiens agar fokus kembali. Baik sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat sekali lagi, gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dalam program public speaking dalam channel Tafakuh Video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.